Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Limit Breaker. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode kali ini diceritakan bahwa sebelumnya Kipong telah mendapatkan tantangan dari pria misterius untuk mendatanginya ke sana, yaitu tantangan dari pimpinan Hype. Dan mereka akan menunggu Kipong di sana. Kipong pun mengingat tatanan kota itu dan sedikit bertanya-tanya. Tak lama setelah itu, portal komunikasi itu pun tertutup. Dan Kipong didatangi oleh Perdana Menteri, Agen Jugu, Yui, dan juga Yubin. Perdana Menteri pun menyapa Kipong lalu memujinya karena sudah bekerja dengan keras. Kemudian menambahkan jika bukan karena mereka, mungkin akan timbul pengorbanan yang lebih besar dari ini. Dengan ekspresi kesedihannya, Yui pun mengatakan jika saat ini saja sudah banyak korban jiwa. Lalu Agen Jugu merasa bersalah dan meminta maaf karena jika dirinya bisa menemukan jejak Park Yurim lebih cepat, mereka pasti bisa diselamatkan. Menanggapi hal itu, Perdana Menteri pun berujar jika masalah ini bisa selesai berkat mereka semua. Jadi tak perlu berkecil hati. Bersamaan dengan hal itu, ada suara langkah kaki yang mengejutkan mereka semua. Diketahui yang datang adalah Pak Presiden bersama dengan pasukan yang mengawalnya. Dia berujar jika mulai sekarang dirinya yang akan bertanggung jawab dengan tindakan selanjutnya. Lalu meminta maaf karena dirinya terlambat untuk datang. Mereka semua pun kaget dan memberikan salam dengan menundukkan kepala mereka kepada Pak Presiden. Lalu, Pak Presiden pun beralasan jika dirinya terlambat karena menurut Undang-Undang Presiden tak bisa datang dengan berteleportasi. Setelah itu, Perdana Menteri pun menanyakan alasan Pak Presiden datang ke sini karena apa. Kemungkinan Pak Presiden dalam bahaya sangat tinggi jika masih ada musuh yang tersisa di area ini. Pak Presiden pun berdalih mengatakan jika hal itu memang yang seharusnya ia lakukan, karena seluruh rakyat yang dicintainya diserang di tanahnya sendiri. Jadi dirinya tak bisa hanya berdiam diri di dalam bunker. Akan tetapi, dengan sedikit menyindir, Perdana Menteri pun mengatakan jika saat kasus naga api beliau tak seperti ini. Mendengar hal itu, Pak Presiden pun beralasan jika Dungeon Break Bintang 8 terjadi, Presiden harus berada di dalam bunker. Karena sudah menjadi peraturannya seperti itu. Kemudian dia pun tertawa dan menuju ke arah Kipong serta menyapanya. Lalu mengajaknya bersalaman dan memuji Kipong karena dia sekeren apa yang pernah ia dengar. Setelah itu Pak Presiden mendatangi Pak Taerim yang sedang meratapi kesedihan karena kehilangan kakaknya. Akan tetapi dia dihentikan oleh para pengawalnya karena situasi bisa saja berbahaya. Namun dengan lantang dia menyela jika Korea adalah tempat paling aman selama ada Kapten Kipong. Lalu menambahkan jika pengawalnya itu terlalu berlebihan. Pak Presiden juga mengatakan duka cita kepada Taerim yang kehilangan kakaknya. Dan hal itu sudah menjadi takdirnya. Karena manusia yang melakukan kesalahan wajib dihukum. Kemudian dengan tegas mengatakan jika Taerim tak akan bisa kabur lagi, serta saat ini sudah tak punya orang yang bisa menyelamatkannya lagi. Bersamaan dengan hal itu, para pengawal Presiden memborgol dan menyeret Taerim untuk kembali menerima hukumannya. Kemudian Pak Presiden menjelaskan jika saat ini tinggal melakukan konferensi pers. Dia mengatakan idenya kepada Perdana Menteri serta Kipong jika saat ini negara sedang tak dalam kondisi Dungeon Break, melainkan terkena teror dari organisasi manusia, dan menanyakan pendapat dari Kipong tentang hal itu. Dengan ekspresi kemarahan dan serius, Kipong mengatakan jika mereka saat ini harus mencabut akar dari semua teror itu. Pak Presiden pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Kipong. Lalu mengatakan jika pembasmian bagi pelaku yang meneror negaranya tak boleh diberi kesempatan untuk hidup. Kemudian setelah itu diperlihatkan jika Yubin sudah berada di rumah sakit bersama dengan anggota guildnya.
terlihat anggota guildnya menggoda ketuanya itu. Bersamaan dengan hal itu, terlihat Yui, Kang Hui, dan Jugu pun menjenguk mereka. Melihat agen Jugu menjenguk, para anggota guild menggoda Yubin yang membuat mukanya menjadi masam. Kemudian agen Jugu pun menanyakan bagaimanakah kondisi dari Yubin. Dengan sedikit canggung, Yubin pun mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Akan tetapi anggota guildnya menertawai sikap ketuanya itu. Kemudian Kang Hui yang terkenal heboh dan polos berkata jika hanya dirinya saja yang mungkin tak tahu situasinya. Namun dengan sikap Yui pun menghentikan apa yang dilakukan oleh Kang Hui. Lalu Yui pun menanyakan apa rencana Yubin berikutnya. Dengan tatapan yang tajam dan serius, Yubin pun mengatakan jika dirinya akan pergi ke Hong Kong. Di sisi lain, Kipong dan Perdana Menteri sedang berbicara di kantor Presiden. Pak Presiden mengatakan jika dirinya menginginkan Kipong yang melakukan tugas pembasmian itu. Dan hal itu juga yang Kipong inginkan. Akan tetapi Perdana Menteri khawatir pertahanan negara akan melemah. Sambil tertawa lepas lalu berdiri dan berujar jika mulai saat ini Kim Kipong bukan lagi kapten dari tim khusus Control Dungeon. Dan mulai sekarang dinobatkan sebagai komandan perang dengan pangkat Letnan Jenderal Angkatan Darat. Hal itu sudah disetujui oleh staf gabungan dan Kementerian Pertahanan Nasional. Lalu menambahkan jika dirinya akan bertanggung jawab dengan keputusannya itu. Dan jika tak berjalan dengan baik, maka dirinya akan mengundurkan diri. Hanya itulah yang bisa dirinya lakukan untuk Kipong karena dirinya bukan orang yang memiliki kemampuan seperti Perdana Menteri. Kemudian sambil menepuk pundak Kipong, Presiden berujar jika ditangkap di luar negeri atau identitasnya terungkap, maka negara akan berusaha melakukan yang terbaik untuk membantu Kipong. Sama seperti saat Kipong melindungi negaranya. Setelah itu, Pak Presiden bersama dengan staf gabungan dan juga Menteri Pertahanan membungkukkan badannya lalu mengucapkan rasa terima kasih mewakili semua warga negara karena sudah menyelamatkan mereka. Melihat sikap dari Pak Presiden itu, Perdana Menteri pun tersenyum senang. Kemudian setelah itu terlihat ada seseorang yang berambut pirang sedang mengawasi markas tempat Kipong berada. Terlihat dia sedang melaporkan kepada seseorang lainnya jika tak ada yang mencurigakan di sekitar markas dan menanyakan apakah Kipong hari ini akan keluar dari negara ini. Orang yang sedang berbicara dengan pria berambut pirang itu menginfokan jika Kiponglah targetnya. Jadi tak boleh kehilangan jejaknya sama sekali. Terlihat juga beberapa agen juga ada di sekitar markas itu. Sedangkan di sebuah sudut ruangan di dalam markas tersebut terlihat Kipong, Perdana Menteri, agen Jugu, Yui, dan juga Yubin. Di sana, agen Jugu pun mendapat laporan dari seekor burung bahwa di luar ada banyak mata-mata dari seluruh dunia. Menanggapi hal itu dengan agak lesu, Perdana Menteri pun mengatakan jika semua orang pasti ingin tahu rencana mereka selanjutnya, terutama pergerakan dari Komandan Kipong. Mendengar hal itu, Kang Hui dengan polosnya bertanya apakah Kipong tak boleh keluar negeri. Sambil tersenyum, Perdana Menteri pun mengatakan jika tidak ada negara yang ingin dimasuki oleh orang kuat yang tak bisa mereka kendalikan. Dan dengan segala cara mereka pasti akan mencegah hal itu terjadi. Kemudian Yubin menambahkan jika karena hal itulah mereka mencoba mencari tahu kemana mereka akan pergi. Kemudian merasa frustasi dan menggeleng-gelengkan kepalanya, Perdana Menteri mengatakan jika teleportasi ke negara lain tak bisa dilakukan. Jadi, satu-satunya akses hanya menggunakan pesawat terbang. Ditambah lagi, mereka pasti menggunakan segala cara untuk mengetahuinya dan menghentikan mereka. Mendengar semua kekhawatiran teman-temannya itu, Kipong pun mengatakan agar mereka tak usah khawatir karena dirinya memiliki sebuah rencana untuk mengatasinya, dan mereka bisa bersiap-siap pergi ke luar negeri seperti biasanya. Tak lama setelah itu, dua mobil keluar dari markas tersebut. Diperkirakan target yang menaikinya dengan kode name Dragon Man. Si rambut pirang pun memutuskan akan mengikutinya, menaiki sebuah motor yang sebelumnya sudah ia sembunyikan. Dia pun terlihat mengejar mobil itu, namun dia merasa kesal karena mobilnya sudah dekat dengan bandara.
karena pelacakan akan lebih sulit jika sudah memasuki area bandara. Akan tetapi tiba-tiba ada sebuah mobil yang memotong jalan di depannya hingga menghentikan dua mobil yang sedang dikejarnya. Kemudian pengendara yang memotong jalan itu pun turun dan meminta maaf karena cara menyetirnya masih kagok. Setelah itu sopir mobil dari markas pun keluar dan mengatakan jika kerusakannya akan diurus oleh asuransinya saja. Bersamaan dengan hal itu, pria berambut pirang di atas motor terkejut karena di dalam mobil ternyata Dragonman tidak ada. Lalu melaporkan hal itu dan meminta agar melacak keberadaannya di area bandara. Melihat hal itu, Perdana Menteri pun tersenyum puas. Kemudian Yui pun terkejut karena mereka benar-benar sedang dimata-matai. Perdana Menteri pun juga menanggapi jika dirinya pasti akan melakukan hal yang sama. Karena hal itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan seperti dirinya. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke bandara. Sesampainya di bandara, pria berambut pirang itu pun masih mencari keberadaan Perdana Menteri dan juga kawan-kawannya. Diketahui pria itu bernama Ken. Diketahui juga jika dia sudah disiapkan tiket pesawat yang sama dengan mereka. Dia diperintahkan untuk naik pesawat dan mencari Dragonman di sana. Setelah mendapatkan tiketnya, dia pun membuang earphone-nya dan berlari di antara kerumunan orang-orang yang ada di bandara untuk mengejar dan mengetahui posisi Dragonman berada. Namun tak berselang lama ada notifikasi masuk di handphonenya. Dari pesan masuk itu diketahui bahwa misi telah selesai karena Dragonman sedang terlihat muncul di berita. Ken pun terkejut karena kode red telah dimatikan. Dia pun berteriak mengumpat misinya sia-sia dan dirinya saat ini harus tetap menaiki pesawat juga, serta diperintahkan untuk berkumpul dengan agen lain yang berada di Hong Kong. Di sisi lain, Perdana Menteri yang saat ini sudah bersama dengan Presiden mengatakan jika bersamaan dengan selesainya siaran langsung itu, mereka saat ini pasti sudah berangkat. Pak Presiden pun mengiyakan serta penasaran apakah Komandan Kipong berangkat dengan aman atau tidak. Dirinya merasa tak enak hati karena tak bisa mengirimnya pergi dengan tenang. Menanggapi hal itu, Perdana Menteri pun mengatakan jika dia pasti sudah berangkat dengan aman karena dia adalah Kipong. Lalu mengatakan jika ini merupakan pilihan yang terbaik di mana saat ini seluruh mata dunia sedang memperhatikan Kipong. Kemudian terlihat Kipong yang terbang dengan kecepatan penuh di atas laut. Sistem pun memberikan informasi rute arah ke Hong Kong yang jaraknya sejauh 2068 km lagi. Dalam hati, Kipong pun berkata, "Tunggulah kedatanganku, Hype." Kemudian diperlihatkan di sebuah kota yang ramai penduduk di mana tempat itu adalah Hong Kong. Terlihat di sana Yupin sedang mengikuti orang yang memakai jubah sampai kepala dan tingkahnya mencurigakan. Saat mengikuti orang itu, Yupin terlibat sedikit insiden kecil menabrak salah seorang warga di sana. Namun Yupin tak meminta maaf, tapi malah melempar orang itu dan tak memperdulikannya. Setelah itu, Yupin pun melanjutkan mengikuti orang yang mencurigakan itu. Mereka memasuki sebuah gang dan Yupin pun mengikutinya. Sadar sedang diikuti, tiba-tiba mereka pun berhenti dan menoleh ke belakang serta menanyakan siapakah identitas dari Yupin memakai bahasa Mandarin. Karena dirinya tak bisa bahasa Mandarin, Yupin pun memakai perangkat interpretasi simultan, di mana jika alat itu dipakai maka mereka bisa mengetahui dan berbicara dengan bahasa asing. Lalu orang yang diikuti Yupin pun sekali lagi menanyakan siapa yang menyuruh Yupin dan siapakah dirinya. Sambil tersenyum, Yupin pun mengatakan jika mereka tak perlu tahu siapa dirinya. Namun dirinya hanya ingin bertemu dengan bos mereka. Orang itu pun mengatakan jika Yupin saat ini bersikap sangat sombong. Dan bersamaan dengan hal itu, dia bersiul dengan tujuan untuk memanggil teman-temannya. Tak lama setelah itu, banyak sekali orang yang datang dengan membawa senjata berupa kapak kecil. Mereka tertawa karena Yupin ingin menemui bosnya. Padahal mayatnya saja tak akan bisa bertemu dengan bosnya.
Yubin pun bersiap mengambil pedangnya, namun mengurungkan niatnya itu karena dirinya tak memerlukan senjata untuk membereskan semua orang-orang itu. Lalu pertarungan antara mereka pun tak bisa terhindarkan. Walaupun Yubin bisa menyelesaikannya dengan cepat. Setelah itu salah seorang masih tersisa ketakutan dan bersiap memakai pistolnya untuk menembak Yubin. Walaupun seluruh badannya gemetaran, orang itu meminta Yubin agar mengangkat tangannya, jika tidak, kepalanya akan tertembus peluru ini. Yubin pun menggodanya dengan mengatakan jika dirinya saat ini tak bergerak sedikit pun. Lalu di belakang Yubin terlihat beberapa tambahan bantuan dari orang itu yang berniat untuk menghabisi Yubin. Dan seperti yang sudah diduga, Yubin pun dalam sekejap membereskan mereka hanya dengan mencabut pedangnya tanpa berpindah tempat sedikit pun. Lalu dalam hati berujar jika senjatanya sungguh luar biasa. Senjata tingkat legenda memang berbeda saat digunakan. Kemudian Yubin pun memukuli orang itu serta mengatakan jika dia harus menurut kepada Yubin saat ini. Sedangkan di rumah dinas intelijen nasional terlihat mereka sedang berkumpul kecuali Yubin. Di sana Yui dan Kang Hui mengira semua itu adalah jebakan. Lalu Jugu pun juga curiga jika ini semua merupakan jebakan dari Hype. Karena meskipun dia kuat, namun tak mungkin semudah itu menunjukkan markasnya seperti itu. Lalu diperlihatkan dua foto yang mirip dari arsip Badan Intelijen dan satunya merupakan hasil dari kamera Yui. Melihat foto itu, Ki Bong meminta sistem untuk menganalisis keduanya. Setelah dianalisa, sistem pun mengatakan jika kedua foto itu diambil di waktu dan fase yang sama, dengan akurasi 95,32%. Setelah itu Ki Bong berujar jika dia benar berada di Hong Kong. Mau jebakan atau tidak, dirinya tak memperdulikan hal itu. Mendengar hal itu, mereka pun terkejut karena Ki Bong bisa langsung mengetahuinya. Jugu pun membenarkan jika tempat itu memanglah Hong Kong, dan tak menduga jika Ki Bong bisa langsung mengetahuinya. Di saat yang sama, Yui pun tak bisa mengetahui mau dilihat dari sudut manapun dari foto itu. Dan juga Kang Hui pun memuji jika Ki Bong memanglah sangat hebat. Bersamaan dengan hal itu, terlihat Yubin pulang dengan membawa seseorang yang telah dihajar sebelumnya untuk diinterogasi. Terlihat orang yang dibawanya itu babak belur dan dalam keadaan pingsan. Setelah tersadar dari pingsannya, Yubin menyuruhnya agar duduk dengan nyaman. Kemudian agen Jugu bertanya kepadanya apakah ada orang aneh di antara para bawahan di organisasi atau para bosnya. Misalnya, orang yang bisa berubah menjadi monster atau semacamnya. Mendengar hal itu, orang yang dibawa Yubin itu pun terkejut dan langsung berdiri karena mereka bisa mengetahui hal itu. Kemudian saat malam hari di sebuah tempat yang kemungkinan markas organisasi orang yang ditangkap oleh Yubin, terlihat ada seseorang yang sedang melapor kepada bos besar jika anak bawahannya telah diserang. Namun penyerangnya tak diketahui seperti apa orangnya. Lalu menyarankan agar meminta tolong mereka untuk mengatasi masalah ini. Namun bos besarnya itu mengeluarkan aura yang mengerikan dan mengatakan jika hal itu tak perlu melibatkan mereka. Lalu menanyakan apakah anak-anak terluka parah. Yang melaporkan itu pun mengiyakan hal itu dan juga meminta maaf karena kejadian tersebut. Bos besar itu pun tak mempermasalahkan hal itu dan dirinya akan merobek-robek orang yang telah menyerang mereka. Dengan ekspresi yang serius dan menyeramkan, bos besar itu pun mengatakan jika sudah lama mereka tak berperang. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.